Namaku Nadia, 32 tahun. Tinggal di Jakarta, sendirian di apartemen 36 meter persegi. Kerja di perusahaan konsultan keuangan. Jabatan terakhir, Senior Project Manager. Tiap pagi aku bangun pukul 5.00. Mandi buru-buru, make up seadanya sambil nahan ngantuk, pakai blazer hitam andalan, dan sepatu hak tinggi yang suaranya mungkin jadi satu-satunya yang terdengar di lorong kantor jam 6.45. Aku selalu datang pertama. Selalu. Bukan karena ambisi, tapi karena kalau datang belakangan, aku merasa kalah lebih dulu. Di cermin kamar mandi kantor, aku sering lihat diriku. Wajahnya terlihat rapi. Bibirnya ada lipstik merah muda. Alisnya terbentuk. Pipinya ditaburi sedikit blush. Tapi entah kenapa, wajah yang kulihat di cermin itu seperti bukan aku. Seolah aku cuma pemeran bayangan dari seseorang yang dulu pernah punya cita-cita. Pernah punya semangat, dan sekarang hanya hidup karena kewajiban. Pernah suatu waktu, aku dapat penghargaan sebagai karyawan terbaik semester ini. Ada piala, ada foto bareng direksi, ada tepuk tangan dari rekan kerja. Tapi setelah itu, aku kembali ke meja kerjaku yang sepi, buka laptop, dan lanjutin revisi 68 halaman presentasi dari klien yang gak tahu diri. Jam makan siang lewat. Jam pulang pun hilang. Dan akhirnya, aku turun ke lantai bawah. Naik lift sendirian. Dan saat pintu lift menutup, air mataku jatuh. Tanpa aba-aba, tanpa suara, tanpa tangisan. Hanya air mata yang diam-diam meluncur di pipi kanan. Aku berdiri mematung. Cuma aku, lift, dan bayangan samar mukaku di logam pintu. Mukaku terlihat tegar, tapi hatiku sudah remuk dari pagi. Di dunia kerja, perempuan kuat itu hanya dihormati selama dia tidak menunjukkan bahwa dia sebenarnya manusia. Sekali kamu terlihat lelah, kamu akan dibilang gak profesional. Sekali kamu menangis, kamu akan dibilang baperan. Sekali kamu keras, kamu akan dibilang terlalu ambisius. Tapi kalau kamu lembut, kamu akan dilewati. Selama bertahun-tahun, aku terus bermain di tali antara tegas dan lembut. Antara dingin dan hangat. Antara aku harus kuat dan aku juga butuh dipeluk. Tapi tidak semua perempuan seberuntung itu. Beberapa dari kami hanya bisa memeluk dirinya sendiri saat malam datang. Malam itu, aku baru keluar dari ruang rapat lantai 7. Tiap nafas terasa berat. Tanganku gemetar menahan marah yang gak bisa diluapkan. Karena klien mengancam membatalkan kontrak. Padahal salahnya bukan di timku. Aku masuk lift, sendirian. Dan di situ, HP-ku bunyi. Pesan masuk dari nomor lama. Reza. Dia pernah jadi seseorang yang sangat berarti buatku. Kami pacaran 4 tahun. Dia pernah tahu detak jantungku. Pernah hafal jenis kopi favoritku. Pernah tahu nada suaraku saat aku sedang ingin menangis, tapi tetap terlihat baik-baik saja.
pesan itu cuma satu kalimat. Selamat ya, dengar-dengar kamu naik jabatan. Kamu memang luar biasa, Nadia. Aku baca pelan. Tanganku bergetar. Lidahku keluh, dan air mataku jatuh lagi. Tapi bukan karena aku rindu atau masih cinta. Tapi karena aku sadar bahwa bahkan orang yang dulu pernah kutemani dalam segala, akhirnya pergi karena aku terlalu mencintai pekerjaanku. Padahal, pekerjaan ini dulu kulakukan juga untuk kami. Untuk masa depan yang kami impikan. Untuk rumah yang kami diskusikan. Untuk dapur kecil yang dia inginkan. Untuk anak pertama yang dia bayangkan akan dinamai Alia. Tapi semua itu hilang. Digantikan notulen rapat, deadline tak manusiawi, dan pulang malam yang tak pernah ada pelukan. Saat itu, lift berhenti di lantai dasar. Pintu terbuka. Aku gak langsung keluar. Aku tarik napas panjang. Untuk pertama kalinya malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Nadia, gak apa-apa capek. Kamu juga manusia. Kata-kata itu mungkin terdengar sepele. Tapi selama ini, aku tak pernah mengizinkan diriku sendiri untuk lelah. Aku selalu berpikir, kalau aku berhenti, semuanya akan jatuh. Kalau aku diam, dunia akan meninggalkanku. Tapi nyatanya, diam pun kadang perlu, menangis pun perlu, dan lift jadi saksi bisu tempat aku jujur sepenuhnya. Bukan HRD, bukan teman kantor, bukan orang tua, tapi ruang kecil bernama lift yang tak pernah bertanya, tak pernah menghakimi, dan tak pernah mengganggu. Hanya diam, dan diam itu justru terasa paling menyembuhkan. Malam itu, aku keluar dari gedung kantor. Langit Jakarta mendung, rintik hujan jatuh pelan. Di pos keamanan, Pak Jono menyapa. "Lembur lagi Mbak Nadia?" Aku menoleh, senyum kecil. "Iya Pak, lembur sama pikiran sendiri." Dia tertawa, entah paham atau tidak. Tapi aku lega. Karena malam itu, aku sudah berkata jujur, setidaknya sekali saja, pada diriku sendiri. Kalau kamu sedang menangis dalam diam, mungkin di kamar mandi kantor, di halte saat nunggu hujan reda, atau seperti aku, di lift yang sepi, ingatlah satu hal bahwa kamu tidak sendiri. Perempuan yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang terus memilih berdiri, meski tak ada yang melihat.